Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggak usah dijelasin berarti ya, langsung nanya-nanya, langsung sharing. Ya, terima kasih Ibu Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Heni Pujiastuti SPD MPD, yang saya hormati pula rekan-rekan teman seperjuangan di Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Untirta. Semoga kita sehat selalu dengan segudang banyak tugas-tugas. Ya, alhamdulillah pada sore ini kita bisa berkumpul kembali di Zoom. Sore ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang teori Bandura. Nah, di sini sifatnya hanya diskusi saja. Apabila ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, ya kita bicarakan baik secara diskusi gitu ya. Jadi bukan yang lebih tahu, karena saya juga baru belajar juga dan baru bikin juga PPT-nya. Oke, izin share screen. Udah tampil kah? Udah tampil Bu Cipa? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bahas tentang teori Bandura. Apakah sudah ini terlihat? Oke, terima kasih. Hari ini kita bahas tentang teori Bandura. Dan jika teman-teman melihat slide pertama saya, apakah ada yang aneh dengan slide ini gitu? Antara judul dengan tampilannya, yang terlihat sesuaikah gitu judul dengan gambar yang saya tampilkan? Kenapa ya kira-kira menampilkan gambar ini? Teman-teman bisa bantu saya untuk mengisi link di chat. Di situ ada Mentimeter, minta bantuan dan partisipasi dari teman-teman untuk mengisi kira-kira kalau dari gambar yang ditampilkan ini, apa saja sih yang bisa siswa pelajari jika melihat gambar pada slide pertama ini. Teman-teman bisa bantu untuk mengisi di link yang ada di chat. Apakah sudah diisi teman-teman? Nah, ini baru ada sedikit yang mengisi. Silahkan kira-kira gambar apa di sini, apa yang dipelajari siswa jika siswa melihat gambar pada slide pertama ini. Menurut teman-teman, tentang apa sih gambar ini gitu?
Ya, boleh dituliskan dalam linknya, dituliskan menurut teman-teman tentang apa sih gambar ini gitu. Boleh, ya bebas aja tulis apa, tulis apa saja yang kira-kira bisa siswa pelajari melalui gambar ini gitu. Saya lihat di sini ada tentang pembiasaan membuang sampah, ada buang sampah di tempatnya, pembiasaan membuang sampah, belajar, kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk mengisi di sini sebagian besar tentang kebersihan. Jadi dan membuang sampah pada tempatnya ya, gitu. Ya, mengapa saya tampilkan gambar ini? Nah, di sini Nah, di sini saya tampilkan karena terkait dengan teori Bandura. Jadi teori Bandura ini menganggap siswa belajar itu dimulai dari mengamati, dari melihat. Nah, dengan gambar ini siswa bisa mengamati. Nah, dari mengamati itu siswa bisa belajar. Maka di sini saya coba tampilkan tentang mengamati. Jadi di sini siswa bisa belajar tentang cara membuang sampah. Tapi di teori Bandura, siswa itu selain mengamati juga meniru gitu. Jadi menirukan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Jika dia sering melihat gambar seseorang yang membuang sampah atau sering melihat orang yang yang bukan hanya sekedar menyuruh tapi langsung mempraktikkan membuang sampah. Nah, jadi anak itu belajar dari melihat, mengamati dan meniru gitu. Itu konsep dari teori Bandura. Nah, begitupun kalau misalkan kita melihat gambar seperti ini, kira-kira apa ya yang bisa dipelajari oleh siswa kalau melihat gambar seperti ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa yang bisa siswa pelajari tuh? Kemudian gambar yang kedua, apa ya yang bisa siswa pelajari? Boleh dituliskan dalam link kembali yang saya kirim pendapat teman-teman dari gambar 1 dan gambar 2 kira-kira tentang apa gitu, apa yang bisa siswa pelajari dengan mengamati gambar yang ada di sini gitu. Silakan mohon partisipasi dari teman-teman untuk mengisi link yang ada di chat. Saya lihat ini ya, apa namanya, jawabannya. Nah, apa ini? Gambar 1, keluarga bahagia. Oke, tentang kebersamaan. Gambar R1 apa G1KB apa nih? Oh, tentang keluarga berencana. Oh iya, ini tentang gambar kedua ya, teman-teman mengamati bahwa gambar pertama itu tentang kasih sayang dan keluarga bahagia gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jadi memang dengan melihat gambar di sini siswa bisa mempelajari dan dia bisa menyimpan dalam memorinya keluarga bahagia itu yang seperti apa. Dan suatu saat mungkin dia akan meniru ketika sudah berkeluarga supaya keluarganya itu bahagia, dia akan seperti itu gitu. Jadi ingatannya akan dimunculkan kembali pada suatu saat tertentu. Nah, di sini gambar yang kedua ya mungkin contoh yang kurang baik, jadi ada anak yang menjahili temannya ya seperti itu ya. Oke, bentar ya. Baik, terima kasih teman-teman, mohon maaf. Kita lanjutkan.
teori belajar. Jadi sebelum masuk ke teori Bandura, kita bahas sekilas tentang teori belajar, di mana teori belajar itu merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Dan tentu saja teori belajar ini sudah teman-teman semua ketahui, karena setiap pertemuan pasti kita membahas tentang teori-teori belajar. Nah, teori belajar di sini kita akan bahas secara umum. Yang pertama ada teori behavioristik, di mana dalam teori behavioristik ini perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi fokusnya adalah perubahan tingkah laku dalam belajar. Perubahan tingkah laku itu berupa hasil belajar. Nah, tokoh-tokoh dari teori behavioristik ini ada Thorndike, Skinner, Ivan Petrovic, dan Watson. Kemudian ada teori kognitif, di mana teori kognitif ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang itu didasarkan pada kognisi atau pemikiran. Jadi belajar itu adalah proses yang terjadi dalam pikiran manusia. Teori kognitif ini salah satunya, beberapa teori yang menggunakan teori kognitif ini adalah Piaget, Brunner, dan Ausubel. Kemudian ada juga teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Ya, mungkin seperti tugasnya Pak Sukirwan, ya, kita diminta untuk mencari, menyelesaikan sendiri. Mungkin seperti Pak Rohmat sampaikan, pakai teori konstruktivisme gitu. Kemudian ada juga humanistik. Dalam teori humanistik ini, konsep belajar lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Nah, biasanya ada istilah memanusiakan manusia. Nah, contoh yang menggunakan teori humanistik ini ada quantum learning dan the accelerated learning, ya, pencepatan pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke teori Bandura. Teori Bandura ini dikenal dengan teori belajar sosial atau social learning. Ada juga yang menyebutnya sebagai observation learning atau belajar dengan cara mengobservasi. Jadi dalam teori Bandura, seseorang itu belajarnya melalui proses mengamati, kemudian meniru. Tapi meniru di sini bukan mencontek, karena kalau mencontek kan menduplikat banget. Kalau di sini meniru itu adalah melakukan hal-hal yang dilakukan orang lain, tapi tidak sama persis karena ada beberapa pertimbangan. Jadi ada yang ditiru sebagian, ada yang ditiru hampir sebagian gitu, ada yang sedikit saja. Nah, seperti gambar di sini, seorang anak meniru gaya ibunya, bahkan cara berpakaiannya pun mengikuti ibunya. Nah, di sini cara belajar anak ini berarti menggunakan teori Bandura. Nah, biografi tentang Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Kanada, memperoleh gelar master di bidang psikologi tahun 1951, kemudian meraih gelar doktor setahun kemudian. Nah, setahun kemudiannya lagi ia bekerja di Stanford University. Nah, dalam teori belajar Bandura atau teori sosial, itu dinyatakan bahwa belajar merupakan interaksi yang membentuk seperti segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat. Jadi membentuk segitiga antara lingkungan, faktor personal atau kepribadian, dan tingkah laku. Artinya perilaku ini mempengaruhi lingkungan, begitupun lingkungan akan mempengaruhi perilaku seseorang, dan lingkungan pun mempengaruhi kepribadian seseorang, begitupun sebaliknya. Dan kepribadian itu mempengaruhi perilaku seseorang, dan perilaku seseorang membentuk kepribadian. Jadi membentuk segitiga. Nah, segitiga ini saling terkait. Itu dalam teori belajar Bandura. Nah, proses teori belajar Bandura itu dimulai dengan adanya stimulus. Jadi stimulusnya berupa perilaku model atau perilaku orang yang diamati. Nah, kemudian setelah melihat perilaku orang yang diamati, terjadilah proses belajar menurut teori Bandura dan diakhiri dengan penampilan kinerja. Nah, proses belajar itu mengikuti unsur-unsur yang ada dalam teori Bandura. Nah, unsur-unsur dalam teori Bandura yang pasti ada dalam teori Bandura ketika proses belajar, yang pertama adalah pemodelan atau modeling. Di sini perilaku model, seperti gambar di atas, seorang anak mengikuti perilaku orang tuanya yang menggunakan gadget, ya. Kemudian yang kedua tentang vicarious. Vicarious ini pengaruh perilaku model. Jadi perilaku yang diamati itu mempengaruhi
seseorang itu akan meniru atau tidak gitu. Nah, kemudian yang terakhir self regulation, proses internal pelajar. Jadi setelah seseorang mengamati model yang dilihatnya, kemudian melihat pengaruhnya seperti apa, nah orang itu akan eh, apa namanya, menilai dengan kriterianya sendiri, apakah yang dilihatnya itu akan ditiru atau tidak. Jadi di sini teori Bandura itu adalah perluasan teori behavioristik, tapi juga menggunakan kognisi. Jadi ada unsur berpikirnya seperti self regulation ini. Jadi seseorang tuh akan menyesuaikan dengan kriteria dan penilaian dirinya sendiri, akan meniru atau tidak gitu perilaku orang yang dilihatnya. Nah, itu adalah unsur dari teori Bandura. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang pemodelan atau modeling. Dalam pemodelan ini ada beberapa fase atau beberapa tahap. Jadi peniruan ya, pemodelan itu peniruan. Jadi seseorang meniru. Nah, langkah-langkah dalam peniruan perilaku itu diawali dengan fase atensi. Fase atensi ini fase pemusatan. Jadi untuk meniru seseorang atau meniru perilaku itu harus melalui pemusatan perhatian. Jadi dilihat, diperhatikan. Nah, setelah dilihat dan diperhatikan, diamati apa yang dilihat, setelah itu masuk ke dalam memorinya, masuk ke fase retensi. Apa yang dilihat itu akan diingat dalam memorinya. Nah, suatu saat ingatan yang telah disimpan dalam memorinya bisa dipanggil kembali gitu dalam fase reproduksi. Jadi ketika akan meniru, memori yang tadinya hasil melihat itu, hasil mengamati kan sudah disimpan dalam memorinya. Kemudian bisa dipanggil kembali untuk melakukan sesuatu atau perilaku yang sama dengan yang pernah dilihatnya. Nah, untuk informasi pengetahuan dan perilaku yang tersimpan itu dipanggil kembali, diproduksi kembali, itu masuk ke dalam fase reproduksi. Selanjutnya masuk ke fase motivasi. Setelah mengingat kembali yang pernah dilihatnya gitu, yang pernah disimpan di memorinya dan akan meniru perilaku itu, muncullah motivasi gitu. Jadi kalau seseorang diberi motivasi atau melihat dengan melakukan itu ada punishment-nya gitu, atau ada reward-nya, ataukah ada hukumannya. Jadi fase motivasi ini fase sebelum tahap peniruan itu dilakukan. Nah, ini masih masuk ke fase modeling gitu, fase melihat model. Kemudian karakter model sendiri, model itu biasanya memiliki ciri yang bersesuaian dengan individu. Jadi misalkan senang tentang masakan gitu kan, berarti dia biasanya sering juga melihat blog atau ngelihat IG gitu kan yang tentang masak-memasak gitu. Jadi yang memiliki ciri yang sama. Atau misalkan senang dengan make up, nah mungkin dia akan mencari tentang make up gitu, atau tentang kecantikan dia akan mencari tentang influencer gitu kan ya gitu. Jadi yang memiliki ciri yang sama dengan orang yang melihat gitu. Kemudian yang kedua, nilai prestis dari model. Jadi nilai prestis ini meningkatkan karakter model. Jadi makin tinggi prestis model yang dilihatnya, biasanya akan semakin diikuti. Misalkan suka ada kan ya kayak saya misalkan senang drakor, dilihat itu orangnya seperti ini, tapi ya dipikirkan kembali karena dalam tahap Bandura itu tidak meniru 100%, tapi juga ada proses pemikiran apakah akan ditiru atau tidak gitu tingkah laku yang kita amati gitu. Kemudian yang ketiga, peringkat ganjaran intrinsik atau kualitas rasa kepuasan yang diperoleh dengan meniru suatu model itu mempengaruhi juga sistem peniruannya. Jadi kalau misalkan dia puas gitu mengikuti latihan apa gitu yang dia lihat, nah dia akan terus menerus gitu. Jadi modelnya akan selalu diikuti. Nah, itu karakteristik model. Nah, unsur yang kedua dalam pembelajaran Bandura adalah vicarious. Vicarious ini artinya pengaruh dari perilaku model. Tadi tahap pertama kan melihat model dengan 4 fase tadi. Nah, setelah melihat model, menyimpannya dalam ingatan, kemudian merecall kembali dan mendapatkan motivasi untuk menirunya, tahap selanjutnya adalah
melihat pengaruh dari perilaku model. Jadi pengamat ini akan melihat apakah yang dilakukan oleh model itu akan mendapatkan reward, punishment, motivasi, atau emosi. Jika apa yang dilakukan oleh model itu mendapatkan reward, nah itu akan mempertinggi keinginannya untuk meniru. Tapi jika diberikan punishment atau hukuman, nah akan mengurangi keinginan untuk meniru perilaku yang dilihatnya gitu. Nah, di sini macam-macam vicarious atau pengaruh perilaku model itu ada 4. Pertama adalah vicarious reinforcement atau reward. Nah, dampak pemodelan yang mendapat penguatan berupa reward ternyata lebih efektif dari sekedar model tanpa penghargaan apapun. Jadi, jika pengamat melihat model mendapatkan suatu penghargaan, suatu pujian, nah itu akan memotivasi dirinya untuk meniru orang yang dilihatnya. Misalkan, oh ada anak yang pintar mendapat pujian dari gurunya, nah biasanya anak, aku juga pengen dipuji gitu. Jadi kan ada keinginan untuk meniru. Kemudian ada juga yang kedua adalah vicarious punishment. Jadi di sini jika pengamat melihat perilaku yang menghasilkan hukuman, maka biasanya akan kecil kemungkinan untuk diikuti gitu, untuk ditiru perilakunya. Seperti misalkan berlaku yang tidak sesuai dengan norma dan mendapat hukuman. Nah, karena mendapat hukuman itu akan mengurangi tingkat peniruan perilaku yang dilihat. Kemudian ada vicarious motivation. Itu suatu perilaku model yang diamati dan menghasilkan nilai yang berharga bagi pengamat. Nah, maka pengamat akan termotivasi untuk mengikuti perilaku tersebut gitu. Yang terakhir ada vicarious emotion. Melalui pengamatan terhadap model dapat menimbulkan emosi yang sama seperti yang ditunjukkan oleh model. Misalkan nonton TV sedih banget. Nah, bisa terbawa emosi ikut menangis. Jika menonton film lucu, nah ikut tertawa. Nah, seperti itu. Itu berarti memberikan dampak gitu, dampak secara emosi. Itu unsur yang kedua tentang pengaruh perilaku model. Nah, yang terakhir adalah self-regulation, proses internal pelajar atau proses internal pengamat. Jadi sebelum pengamat itu memutuskan akan meniru atau tidak apa yang telah dilihatnya, dia akan menyesuaikan dengan internal standarnya. Jadi dirinya punya standar sendiri, punya penilaian sendiri bagi dirinya sendiri. Oh, perilaku itu layak untuk aku ikuti gitu bagi pengamat. Nah, jika dianggap perilaku yang dilihatnya itu sesuai dengan internal standarnya atau penilaian dirinya, maka dia pasti akan mencontoh atau meniru apa yang dilihatnya. Tetapi jika perilaku yang dilihatnya dianggap tidak sesuai dengan standarnya, maka dia akan mengurungkan meniru dari perilaku yang dilihatnya itu. Seperti itu. Ini unsur terakhir dari Bandura. Jadi Bandura itu dimulai dari pengamatan, diingat, kemudian dipanggil kembali ingatannya, melihat apakah ada punishment, ada reward, atau ada hukuman, kemudian disesuaikan dengan internal penilaian dirinya sendiri. Nah, setelah itu dia pasti memutuskan akan meniru suatu perilaku yang diamati atau tidak. Nah, itu adalah proses dari teori Bandura. Sekarang bagaimana penerapan teori Bandura dalam pembelajaran matematika? Nah, di sini dalam tahap modeling, tadi ada 4 tahap dalam modeling. Di sini saya mencoba mencontohkan saja, tapi tidak hanya ini saja, ini hanya contoh mengikuti fase-fasenya saja. Dan tentu saja karena siswa melihat kita mengajar, berarti di sini kita sebagai model. Ada baiknya sebagai guru kita menjadi model yang patut ditiru oleh siswa dari cara kita berbicara, cara kita menyapa siswa, cara kita berbicara dengan siswa, cara kita bersikap kepada siswa, cara kita mengajar kepada siswa, itu akan dipelajari oleh siswa, akan direkam dalam ingatannya, dan suatu saat jika dia menjadi guru kembali, dia akan mengingat, oh iya dulu Ibu Sri pernah mengajar begini, aku pun pengen, atau sebaliknya Ibu Sri dulu ngajarin aku begini, kayaknya aku nggak cocok, aku akan ngajar dengan cara yang lain. Berarti kan itu disesuaikan dengan internal penilaiannya sendiri gitu.
Itu kita sebagai guru. Oke, penerapan dalam matematika mungkin bisa dicontohkan seperti ini. Di sini tahap yang pertama adalah tahap atensi atau tahap pemusatan perhatian. Nah, untuk memusatkan perhatian, salah satu langkah yang bisa dilakukan guru adalah dengan cara mendemonstrasikan menggunakan alat peraga. Jadi, mengajar dengan menggunakan alat peraga itu akan memusatkan perhatian siswa. Jadi, siswa melihat bagaimana sih cara menyelesaikan suatu masalah dalam matematika dengan melihat alat peraga. Selain menggunakan alat peraga, guru bisa memusatkan perhatian siswa dengan intonasi suara gitu. Bisa juga dengan mimik wajah yang lucu, bisa juga dengan menggunakan poster, gambar atau PPT yang menarik. Nah, itu bisa masuk ke fase atensi atau penarikan pemusatan perhatian siswa. Tahap yang kedua, di sini siswa menyimpan apa yang didemonstrasikan oleh guru dalam ingatannya. Jadi siswa menyimak apa yang dijelaskan guru, apa yang didemonstrasikan guru dalam ingatannya, bagaimana sih cara menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika. Itu akan disimpan oleh siswa dalam ingatannya. Kemudian untuk memanggil kembali ingatan yang sudah disimpan oleh siswa itu, guru dapat meminta siswa untuk melakukan sesuatu yang sama dengan yang guru demonstrasikan tadi. Jadi dalam fase reproduksi, siswa diminta untuk melakukan kembali apa yang telah diserap dari demonstrasi gurunya. Misalkan di sini tentang jarak antar antar titik pada dimensi 3. Jadi tadi setelah guru mendemonstrasikan, siswa diberikan alat peraga dan diminta juga bagaimana sih cara mencari jarak antar titik A dengan B misalkan gitu, seperti yang tadi dicontohkan oleh guru dalam demonstrasi. Nah, fase terakhir dalam modeling di sini adalah fase motivasi. Nah, setelah tadi fase reproduksi, selanjutnya fase motivasi. Dalam fase motivasi ini guru memberikan penguatan, reinforcement. Misalkan penguatannya dalam bentuk pujian. Oh iya, kelompok ini sudah benar. Kalaupun salah, oh iya ini salah gitu kan. Sebaiknya diganti seperti ini. Biasanya siswa nanya, "Bu, benar tidak? Caranya seperti ini." Nah, jika siswa melakukan sesuatu yang benar, nah itu beri dukungan, beri penguatan gitu dengan memberikan respon positif atau reward berupa pujian gitu. Kalaupun salah, beri penguatan berupa dukungan motivasi untuk memperbaiki. Jadi ini adalah fase modeling pada pembelajaran matematika melalui 4 fase modeling ini. Fase selanjutnya adalah melihat apakah dengan menyelesaikan suatu masalah itu akan mendapatkan pujian, hukuman. Nah, jika iya, berarti itu menjadi sesuatu yang berharga bagi siswa dan akan dicontoh, akan diingat, oh iya kemarin didemonstrasikan oleh Ibu Sri seperti ini gitu kan. Jadi dia mengikuti apa yang dicontohkan gitu, apa yang akan meniru apa yang didemonstrasikan. Oke, prosedur belajar sosial Bandura. Nah, di sini ada prosedur umum dalam sosial belajar Bandura. Yang pertama adalah conditioning atau pembiasaan merespon. Jadi, dalam Bandura ini, pemberian respon atau pemberian reward, ganjaran atau punishment, hukuman, itu adalah bentuk dari conditioning atau pembiasaan merespon. Pembiasaan merespon ini sesuatu yang penting dalam Bandura. Nah, setelah ada respon tadi penguatan, maka akan terjadi imitasi, peniruan. Nah, peniruan ini akan disesuaikan dengan apa yang dilihat siswa dan sesuai atau tidak dengan internal penilaian dirinya sendiri. Jika sesuai, maka orang itu, pengamat itu akan meniru apa yang dilihatnya. Jika tidak, ya tidak gitu. Kemudian semakin berwibawa seorang model, maka semakin tinggi pula kualitas imitasi perilaku yang akan diikuti oleh pengamat, baik itu perilaku sosial maupun perilaku moral. Jadi dalam teori Banduram ini memang pengamat itu lebih banyak mengikuti perilaku yang diamatinya dalam bentuk kegiatan sosial dan moral gitu. Oke, kelebihan dari teori Bandura. Yang pertama itu dianggap lebih lengkap dibanding teori behavioristik karena dalam Bandura selain hubungan tentang perilaku juga menekankan adanya unsur kognitif. Jadi ada unsur pemikiran
yang ada dalam siswa. Tadi kan menyimpan ingatan dari siswa, kemudian dipanggil kembali ingatannya dan disesuaikan, dipikirkan, disesuaikan dengan apa yang ada, apa sesuai atau tidak dengan nilai-nilai pribadinya. Jadi ada unsur kognitif dalam teori Bandura. Tapi sesungguhnya teori Bandura ini adalah perluasan dari teori behavioristik. Yang kedua, kelebihannya adalah memperhatikan faktor sosial dan kognitif anak. Jadi selain kegiatan sosial, penelitian dalam Bandura ini juga melihat kemampuan pemikiran anak untuk memutuskan apakah akan meniru suatu perilaku atau tidak. Gitu. Kemudian kekurangan dari teori Bandura, ada kalanya cara peniruan itu memerlukan pengulangan yang terus-menerus. Jadi perlu diulang lagi baru seseorang itu bisa meniru apa yang dilihatnya. Jadi ada juga orang yang nggak cukup sekali melihat baru ditiru. Ada yang meniru setelah berulang-ulang kali melihat baru dia bisa meniru perilaku yang diamatinya. Yang kedua, dengan belajar melalui peniruan atau modeling, seseorang itu dapat meniru tingkah laku yang positif dan juga negatif. Jadi tidak selalu yang positif, yang negatif pun akan ditiru gitu. Termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai guru, sebagai orang tua diupayakan senantiasa untuk memberikan contoh yang baik, contoh yang positif kepada siswa dan anak-anak kita gitu. Oke, sampai di sini saja materi tentang teori Bandura. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Siva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take pesawat ya. Iya. Unsur-unsurnya ya, pemodelan. Vicarious. Iya, pengaruh perilaku model. Apa? Nggak tahu bacanya apa ya? Tiga, dengan self regulation, penilaian pribadi itu ya, unsur pribadi. Iya. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya teman-teman. Bisa berulang-ulang. Ya boleh, kita sharing aja, diskusi aja.
langsung aja ya. Ya, langsung aja. Masuk ke Discovery Learning ya. Ya. Oke, baik Mbak Siva. Yang saya ketahui Discovery Learning dan PJBL itu masuk ke teori belajar konstruktivisme ya. Karena siswa dituntut untuk menemukan sendiri pengetahuannya, membangun sendiri pengetahuannya. Jadi konstruktivisme kan ada kata membangun sendiri. Jadi dalam Discovery Learning tadi siswa diarahkan untuk menemukan sendiri. Terus PJBL juga melakukan sesuatu untuk menemukan sendiri gitu, melakukan project. Itu lebih ke konstruktivisme. Sedangkan Bandura ini lebih ke behavioristik tapi ada perluasannya gitu. Perluasannya kenapa disebut perluasan dari behavioristik? Karena selain unsur perilaku, tapi di Bandura ini ada unsur pemikiran juga gitu. Ada unsur dipikirkan gitu. Prosesnya ini sesuai nggak ya? Perlu nggak saya tiru gitu. Jadi ada proses pemikiran. Maka disebutnya teori Bandura ini teori sosial perluasan dari teori behavioristik. Jadi kalau dianggap sebagai Discovery Learning PJBL menurut saya bukan. Dan kalau Discovery Learning PJBL itu kan model belajar yang ada dalam teori konstruktivisme. Sedangkan teori Bandura itu bukan model belajar. Mungkin cara belajarnya bisa bermacam-macam. Kalau yang saya contohkan kan tadi lewat apa namanya pemberian demonstrasi ya, lewat demonstrasi supaya siswa lebih terpusat perhatiannya, melihat bagaimana sih cara guru menyelesaikan suatu masalah kan bisa lewat demonstrasi itu. Jadi sesuatu yang dilihat oleh siswa akan diserap, diingat dalam pemikirannya, kemudian akan dicontoh, akan diulang kembali dan akan diikuti cara yang tadi didemonstrasikan itu gitu. Jadi lebih ke mencontoh apa yang dilihat, tapi dipikirkan dulu itu perlu saya ulang nggak ya, perlu saya tiru nggak ya, itu sih konsep dari teori Bandura dengan adanya pemberian punishment tadi gitu. Apa ada apa ya seperti pemberian reward karena kan memang behavioristik ya, ada pemberian reward atau hukuman gitu. Seperti itu sih tuh. Kemudian ada imitasi kan ada dua tuh, dua 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 apa tadi ya, dua ciri ya, pembiasaan dengan imitasi gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin ada pendapat yang lain Mbak Siva, silakan.
Iya. Iya, terima kasih Bu Awal. Memang benar Bu Awal, teori Bandura ini kan sebenarnya awalnya bukan teori belajar di kelas ya, tapi memang teori perilaku sosial gitu. Tapi coba diterapkan dalam matematika. Jadi memang seseorang tuh meniru perilaku gitu. Perilaku yang baik dan buruk pun ditiru gitu. Perilaku yang baik akan ditiru jika melakukan sesuatu yang baik itu mendapat pujian. Nah, perilaku yang buruk akan ditiru juga jika pengamat itu melihat melakukan sesuatu yang tidak baik itu tidak mendapatkan hukuman gitu. Toh si bapak itu juga boleh dan tidak mendapat hukuman, berarti aku pun bisa gitu. Jadi perilaku yang buruk bisa ditiru oleh seseorang jika pengamat itu melihat sesuatu yang jelek itu tidak mendapatkan hukuman ketika dilakukan. Tapi ketika sesuatu yang jelek itu mendapatkan hukuman ketika dilakukan, maka akan dipertimbangkan kembali, akan meniru tidak ya gitu. Tapi kalau melihat, oh toh itu juga boleh kok make upnya tebal, berarti kita juga boleh. Nah, berat karena tidak mendapatkan hukuman gitu. Atau itu juga si bapak ngerokok kok di sekolah, masa kita nggak boleh? Nah, karena melihat merokok itu tidak dihukum di sekolah gitu. Tapi kalau yang jelek itu dihukum, itu akan mengurangi sih. Ada aja yang meniru, tapi tidak sebanyak yang tidak diberi hukuman. Jadi memang awalnya dari perilaku sosial, makanya sebutnya teori sosial gitu. Cuman memang coba diterapkan karena kita pembelajaran matematik, jadi coba diarahkan ke matematik gitu. Ya terima kasih masukan dan sharingnya Bu Awal. Oh iya, ya. Caranya gitu ya. Jika di sekolah itu sekolah inklusi mungkin Bu ya. Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Miki. Tadi yang saya tampilkan di slide hanya salah satu contoh saja. Tapi yang dimaksud Bu Miki tidak bisa melihat ini bukan tidak bisa melihat secara fisik ya maksudnya ya. Tapi tidak bisa melihat itu tuh dimensi tiga gitu. Oh, tunanetra. Oh iya, berarti misalkan sekolahnya ada di sekolah inklusi gitu ya. Kan guru bisa menerapkan teori Bandura ini disesuaikan dengan kondisinya. Kalau yang tadi saya tampilkan itu kan setelah dipikir-pikir kayaknya saya pernah deh melakukan teori Bandura. Makanya saya pikir yang tadi kan mendemonstrasikan itu salah satu pemusatan perhatian. Karena di sekolah saya bukan sekolah inklusi, semua bisa melihat. Tapi jika Bapak Ibu mengajar di sekolah inklusi, tentu saja caranya akan berbeda dengan di sekolah yang biasa. Jika di sekolah inklusi yang isinya ada yang tidak bisa melihat, mungkin pemusatan perhatiannya bisa lewat suara, intonasi suara, atau ditambah dengan ya lebih ke suara-suara gitu ya. Bisa kan dengan rekaman video gitu, rekaman suara lah gitu, seperti itu gitu. Karena memang kalau di sekolah inklusi kan harus mensiasati bagaimana supaya siswa itu terlayani juga gitu. Ya tentu saja dengan cara yang berbeda Bu Miki dan caranya disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Itu pun kalau misalkan ada yang tidak bisa mendengar juga kan berbeda cara belajarnya gitu. Yang penting bagaimana kita sebagai guru siswa itu bisa melihat kita gitu, bisa terpusat perhatiannya kepada
kita gitu. Jadi kita bisa diikuti bagaimana sih cara kita menyelesaikan sesuatu itu bisa dilihat oleh siswa dan ditiru, kemudian dikembangkan gitu. Karena meniru ini kan nggak plek 100% sama persis, tapi ada proses pemikiran. Jadi dia bisa menambahkan, mengurangi apa yang dilihatnya gitu. Jadi kalau memang tidak bisa melihatnya dalam fisik gitu, saya kira pemusatan perhatiannya diganti saja dengan suara gitu. Mungkin seperti itu. Mm. Iya betul, dengan indera yang lain diraba gitu ya. Jadi bawa alatnya yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan dimensi 3 ya udah pegangin aja dimensi tiganya kepada anak, ditunjukkan jarak dari sini ke sini. Tapi memang cara belajar untuk yang berkebutuhan khusus sepertinya butuh guru yang memiliki keterampilan khusus di bidang itu sepertinya ya, yang lebih paham dengan kebutuhan khusus siswa gitu. Karena cara belajarnya pasti berbeda gitu. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Ya. Ya, terima kasih Bu Betty. Memang apa tingkat imitasi itu berbeda-beda ya. Kalau di tingkat SMA karena melibatkan proses kognisi tadi kan tingkat SMA mungkin proses berpikirnya sudah lebih tinggi dibanding SD. Tapi biasanya kalau pengalaman saya nih Bu Betty, saya dulu mengamati guru saya gitu saat saya SD itu. Jadi saya mengamati cara ngajar guru saya. Jadi ketika guru saya mengajar dengan mimik yang lucu, saya ingat terus guru itu ngejelasin apa. Jadi dia ngejelasin sesuatu itu dengan mimik dilucu-lucuin. Akhirnya kan, oh iya sih Bapak waktu itu ngejelasin itu mimiknya lucu banget gitu sampai kita ngakak ketawa gitu. Nah, justru dengan pemusatan perhatian lewat mimik yang lucu itu diingat gitu. Sampai sekarang pun saya ingat, oh si Bapak itu pernah ngejelasin ini mimiknya lucu banget gitu. Jadi gerakannya masih diingat. Nah, akhirnya kan diimitasi. Oh mungkin bisa juga sih cara mengajar itu dengan cara guyon, dengan lucu gitu kan. Akhirnya kan diimitasi, tapi disesuaikan dengan saya ternyata nggak bisa ngelucu gitu kan. Ternyata nggak 100%. Jadi mungkin lewat mimik bisa sih Bu intonasi gitu kan. Kalau di SD mungkin intonasi suara gitu, mimik. Ya kalau selain itu apa ya? Saya dulu pernah ngajar bimbel di SD, saya nyerah Bu Betty. Anaknya suaranya lebih lebih apa ya, lebih kencang dari saya gitu. Jadi suara saya tenggelam dengan suara kegaduhan anak-anak. Akhirnya saya mengundurkan diri karena suara saya serak Bu Betty. Sepertinya saya tidak kuat mengajar di SD. Jadi salut banget dengan guru-guru SD gitu. Apalagi kelasnya seperti Bu Betty tadi. Jadi memang Bu Betty tugasnya itu bagaimana cara anak bisa terpusat perhatiannya kepada guru gitu. Jika Bu Betty mungkin dengan cara marah-marah, nah mungkin anak akan belajar cara marah gitu. Tapi kalau Bu Betty dengan cara lucu, anak akan apa kan? Akan meniru, oh ngajar itu pakai dengan cara lucu, seru ya gitu. Ya itu mungkin PR untuk Bu Betty untuk di SD karena saya pun pernah ngajar di SD dan saya menyerah gitu.
Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa ngasih masukan yang sesama ngajar di SD mungkin gitu. Udah maghrib ya. Iya, berarti. Iya. Udah nggak bisa minta online lagi ya. Kemarin kita di itu loh, diingatkan jangan online katanya gitu kan ya. Dikomentarin. Iya. Iya. Angkatan kita nggak mau offline katanya ya. Buat kuliah. Kelasnya bukan di kantor paskanya itu ya kelasnya ya? Di mana ya?